Saya bicara dalam hati, Bu. Sudah mau pulang 3 hari lagi nih. Ya Allah, alhamdulillah. Cuman aku yang kehilangan sandal, orang lain hilang sandalnya semua. Saya tuh sebenarnya, ya Allah, cuman tidak bilang terima kasih, tidak, saya bilang, ya Allah, cuman aku yang gak kehilangan sandal. Orang lain sandalnya hilang semua. Bu, itu dalam hati, Bu. Saya tidak ngomong sama siapa-siapa, enggak. Dalam hati itu, saya sudah tahu, saya jaga mulut saya. Jangan ngomong sombong, jangan takabur. Saya jaga-jaga untuk tidak bicara sama orang yang aneh-aneh. Ternyata, tahu nggak, Bu? Saya pergi sama ibu saya. Sudah sampai, saya bilang sama ibu saya, Mama tunggu di sini ya, di pintu. Tunggu di sini ya, Maya. Ini ada sendal di sini kan? Ada belanjaan beliau. Tunggu ya, Maya. Saya mau ambil air jam-jam. Saya ke dalam ambil air jam-jam. Tiba-tiba ibu saya nongol di belakang. Ayo, Mak, kenapa Mama ikut ke sini? Saya bilang. Sendal kita mana? Kata Mama, ada askar yang jaga di situ. Oh iya. Siapa askar? Ada perempuan, kata askar. Ya sudahlah, minumlah kita berdua. Balik lagi ke sana. Mak, askarnya enggak ada. Lah sendalnya mana? Akhirnya sendal saya hilang bersama sendal mama saya. Itu baru dalam hati saya bicara, Bu. Belum ngomong, bisa bilang, Mak, ulun, saya bahasa Banjar kan, Mak, untungnya lah, Mak, saya enggak hilangan sendalnya. Enggak ngomong, Bu, enggak. Dalam hati. Dalam hati. Jadi ini ada cita-cita nih, entah kalau saya pulang ke Indonesia nih, saya mau bilang sama orang-orang, tidak tersebut, cuman aku loh yang gak hilang sendal. Itu dalam hati, Bu, belum ngomong. Nah berarti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah naik haji melaksanakan ini, kesabaran ini, menjaga mulutnya, insya Allah haji mabrur. Insya Allah. Insya Allah, Bu, itu pasti ya, ini karena itu bukan insya Allah, tapi ini di Al-Quran dikatakan bahwa haji mabrur itu adalah orang yang takwa. Nah kalau takwa balasannya apa, Bu? Surga. Jadi kalau kita sudah takwa, itu berarti kita udah di tangan kita itu surga, Bu. Itu jaminan. Itu bukan. Kalau insya Allah kalau kita berbicara, misalnya saya sama ibu besok saya mau ke rumah ibu ya, Bu ya. Saya harus bilang insya Allah. Pasti saya bukan pasti. Tapi kalau ini janji Allah itu tidak pernah tidak ditepati. Janji Allah itu pasti benar. Perkataan Allah dalam Al-Quran itu pasti benar. Tidak ada satupun yang dijanjikan Allah atau yang sumpah Allah itu pasti benar. Tidak ada insya Allah. Untuk perkataan Allah ya, Bu ya. Karena beliau yang mempunyai, karena Allah lah yang istilahnya itu menentukan kehidupan kita. Jadi sekali lagi kepada yang telah pulang dari Tanah Suci, kami mengucapkan selamat datang dan semoga menjadi haji yang mabrur. Kemudian bagi saudara-saudaraku, ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum naik haji, jangan segan-segan dan jangan putus asa atau jangan Bu? Jangan berhenti-berhenti itu apa namanya sih? Ya terus ya, berdoa sama Allah, minta. Ada yang bilang, "Duh, kalau naik haji itu kan perlu biaya, perlu uang, perlu ngumpul, perlu segalanya." Bu, itu kata kita manusia kan, kalau berkehendak nggak perlu duit. Nggak perlu duit, Bu, kalau kita mau naik haji. Asal kita minta. Ini juga saya cerita diri saya, Bu. Saya pertama kali naik haji nggak bayar 1 sen pun. Karena waktu itu saya menjadi pengurus dari Golkar, Bu. Hanya MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya dari Ambon, tiba-tiba oleh Pak Amir Murtono, itu beliau ketua umum Golkar, Bu. Saya ditawarin, "Ibu sudah pernah naik haji nggak?" Saya bilang, "Belum." "Mau nggak?" "Maulah," saya bilang gitu. Sudahlah cerita itu. Pas 6 bulan kemudian saya ditelepon, "Ibu mau naik haji nggak?" "Maulah." "Ibu siap-siap, besok siapkan semua, lusa Ibu berangkat." "Hah? Padahal Pak Tata sedang di Bandung. Kan saya harus minta izin suami dong kalau mau pergi." Itu saya, Bu, dari pagi dibilang tuh saya, "Ya Allah, bagaimana nih suami saya besok saya harus berangkat bagaimana?" Pak dilalah malam-malam Pak Tata telepon saya, Bu, coba. Waktu itu kan nggak ada HP, Bu. Tahun 80 saya naik haji pertama kali. Nggak ada telepon. Saya bilang, "Ya Allah, gimana nih, saya harus minta izin sama istri saya, kalau nggak gimana?" Nah itu kalau Allah berkehendak kan, Bu. Malam Pak Tata telepon saya. Itulah semua. Itulah, Bu.
Karena benar Bu, saya dalam setahunan itu saya selalu sujud akhir, ya Allah izinkan aku pergi naik haji ya Allah. Setiap sujud akhir Bu, setelah ada teman yang bercerita sama saya bahwa kalau kita mau naik haji itu gampang katanya. Gimana gampangnya? Doa aja. Ada ustadz yang membimbing memberitahu, setiap sujud akhir minta apa aja kamu. Kan Allah janji kita kan, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku kata Allah, pasti akan kuberi. Malah Allah marah kalau kita enggak minta. Wala istakbiru jahannam madahirin, saya dulu na jahannam madahirin kata Allah. Kalau engkau sombong tidak minta kepadaku, maka neraka jahanam tempatmu. Jadi kalau kita meminta Bu dengan doa itu, kita jangan minta kemana-mana, minta sama Allah. Jalannya gimana nanti Allah kasih. Ini bagi yang belum naik haji ya, yang sudah haji pun bolehlah. Kenapa tidak kalau Allah berkehendak? Jadi Ibu benar-benar biar kita jangan mikir soal uang. Itu bagaimana nanti? Niatin. Orang kata, aku belum ada panggilannya. Iya juga sih kalau belum panggilan enggak. Tapi kan semua itu tergantung dari kita. Kita mau enggak sih? Saya melihat banyak orang dia kaya raya apa segala macam. Saya tanya kenapa? Aku belum siap. Kok belum siap? Masih pengen pakai celana pendek. Masih pengen rambutnya enggak usah pakai jilbab. Masih pengen bersasak-sasak ria. Oh ya enggak apa-apa. Nah itu dia. Karena kadang-kadang kita tidak merasa bahwa umur itu di tangan Allah. Apakah kita nanti sampai umur 70 tahun misalnya? Ataukah kita nanti sampai berumur 80 tahun kah? Ataukah kita baru 40 tahun sudah diambil Allah? Kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Ketika merasa sehat, kita banyak uang banyak, nanti-nanti aja lah, nunggu kalau sudah tua. Jadi barangkali ibu-ibu sekalian saya hormati, dimanapun saya selalu mengajak kita jangan sampai lepas berdoa dengan Allah. Jangan sampai Bu, ya, jangan merasa aku bisa sendiri kok, enggak perlu bantuan Allah. Jangan, ya Bu ya. Kita harus setiap saat kita ini enggak ada apa-apanya Bu. Semua Allah yang berkehendak. Jadi apa yang saya sampaikan ini kebetulan saya dengan suami saya mengalami. Pak Tata juga naik hajinya nggak bayar tuh Bu, itu haji bawaan orang. Kan di sana ada yang abidin lah katanya, apa namanya kan situ orang naik haji karena diajak gitu ya, karena dinas gitu kan. Nah itu dulu Pak Tata diminta dinas nggak mau, tapi tiba-tiba ada orang mengajak beliau. Itu kan semua nggak pakai duit Bu. Jadi saya ceritakan ini semua untuk memotivasi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum itu. Pak, Ibu, naik haji itu adalah rukun Islam yang terakhir. Yang kelima, Bu ya. Berarti Allah itu berkehendak kenapa ditaruh di tempat yang kelima? Kan pertama kita mengucap kalimat syahadat kan Bu? Ya kan? Itu kita mengislamkan diri kita dulu. Ya kan? Kemudian kita diminta untuk sholat. Ya? Kita sholat. Oh, habis itu bagaimana nih supaya lebih mantap? Kita diperintahkan puasa. Ya. Kemudian kita diperintahkan membayar zakat. Kan kehidupan kita manusia kan itu tuh Bu. Sebenarnya hidup kita ini itu kan. Kalau kita melaksanakan itu semua, naik hajilah kamu kata Allah. Lengkapilah semua itu supaya kamu nanti bisa menjadi haji mabrur. Supaya takwa itu ada di tanganmu. Nah kalau kita naik haji baru pulang ke sini, yang kemarin misalnya, ya mohon maaf bukan kita di sini ya Pak ya. Ada orang-orang yang ingin berangkat haji itu bukan karena lillahi ta'ala. Naik haji Bu itu karena pamer, iya, karena gengsi. Oh ini di sebelah saya naik haji, saya juga, ya saya juga punya uang. Naik haji tapi bukan karena Allah. Sholatnya jadi masih belang betong. Iya kan? Puasa aja kadang-kadang cuma di tengah atau di awal akhir. Ya. Tapi dia pengen supaya juga disebut haji. Nah ini nggak mungkin pulang ke Indonesia, pulang ke tempat lahirnya, ke tempat kesini, jadi haji mabrur itu nggak mungkin. Karena dia di sana sudah melaksanakan yang namanya jadi udah pamer. Allah bilang kalau cuma pamer aku tahu.
Kan kita semua Bu yang tahu kan Allah hati kita. Ya kan? Ibu mau berbuat apa aja, Allah Maha tahu. Kita bermanis-manis, iya gini, tapi hati kita, ya Allah tahu dong. Ya kan? Allah itu Samiun Alim. Allah itu melihat dan mendengar dan mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita. Iya. Jadi kalaulah kita ini semua selalu ingat kepada Allah, maka Allah ingat pula pada kita. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala tafraku." Kata Allah, ingatlah engkau kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Itu Allah bilang itu, kalau kamu ingat aku pasti ingat kamu. Waskuruli wala takfurun. Karena itu bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu ingkar. Aku beri nikmat padamu itu banyak sekali. Banyak nikmat aku beri pada kamu. Kamu rasakan enggak sih? Maka bersyukurlah kata kau pada aku. Jangan engkau ingkar. Bu, kalau ibu suka baca surat Ar-Rahman 31 kali Allah menanyakan, nikmatku yang mana lagi sih yang kamu dustakan? Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Bu. Beliau menanyakan, apa sih nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan aku berikan pada kamu nih? Kamu tiap hari bisa makan. Kamu tiap hari bisa minum, bisa jalan. Bisa melihat yang indah-indah, bisa mendengar yang bagus-bagus, bisa mendengar yang suara yang merdu, mendengar ada ceramah, ada musik, ada sebagainya. Itu kan nikmat aku kata Allah. Ya Bu, ya Pak ya. Kita sering mendengar. Itu sebenarnya siapa yang memberi Pak? Memberi pendengaran kita siapa? Allah. Memberi penglihatan kita siapa? Allah. Makanya fazkuruni azkurkum. Ingatlah engkau padaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Karena itulah kita di setiap saat Bu, kita disuruh berzikir kepada Allah. Yang jelas 5 kali sehari kan Bu, sholat itu. Dan ditambah lagi untuk yang haji mabrur, saya yakin di Mekah dia tidak mau cuman sholat yang 5 waktu. Pasti lagi mencari yang sunat. Kapan perlu di masjid itu nungguin aja tahajud. Kalau itu karena kebetulan saya udah pergi jadi tahu. Nah jadi itulah. Nah kalau itu pulang ke tanah air jangan dihilangkan. Tahajudlah kembali walaupun nggak bisa sebanyak, bangunlah malam. Ya. Kalau di sana kita bisa menahan marah, tahanlah marah. Kalau kita di sana bisa memaafkan orang lain, maafkanlah orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, sekali lagi bahwa orang yang menjadi haji mabrur itu adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada disebutkan Bu bahwa mabrur itu harus begini begitu, enggak ada. Tapi disebutkan bahwa mabrur itu sama dengan takwa. Saya minum dulu Bu ya. Di surat Ali Imran ayat 133 sampai 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendapatkan surga. Ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang diperuntukkan surga itu bukan untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis
sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang bersedekah baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wa fis sarra'i wad-dharra, ya. Jadi dia wa yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Dia mau bersedekah ya baik pun di dalam dia ada maupun tidak ada. Nah, kalau tidak ada gimana sih Bu bersedekah? Banyak, sedekah itu banyak. Wal qaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan dia wal qaziminal ghaiza, dia bisa menahan marahnya, wal afina, dan dia bisa memaafkan orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah surga yang luas langit dan bumi. Yang kita tidak tahu Bu, surga itu bagaimana. Surga itu kita merasa bagaimana sih indahnya di dunia ini, bagaimana kita merasa nikmatnya. Surga itu beribu-ribu kali nikmat yang kita rasakan. Karena memang tidak bisa, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ibu dan bapak sudah merasakan bahagia di dunia ini, merasa nikmat, itulah gambaran 1/1000 surga. Nikmat yang kita dapat. Sekarang kita kalau pengen makan buah, pergi dulu beli banyak. Ini kalau pengen buah dulu langsung buah. Itu bukan kata saya Bu ya, Al-Quran yang bilang begitu. Aduh, saya kepengen minum. Di sana ada hamar, minuman keras, tapi tidak memabuk orang minumnya. Itu memang setiap disiapkan Allah untuk kita ini. Kalau penghuni surga. Tapi semuanya kata Allah, emang kamu enak, emang kamu kira enak kamu masuk surga kalau aku coba? Tidak mudah masuk surga Pak. Kita dicoba dulu oleh Allah. Itu tadi, kita harus sabar. Sabar, mampu nggak kita sabar? Ibu punya tetangga di sebelah, bolak-balik kalau kita keluar, kan paling nggak sih, kan. Tapi kalau kita sabar, kita begitu, senyum gitu, iya. Itu kesabaran luar biasa Bu. Atau nanti kalau siapa tahu kita rezeki, kita beli TV, di sebelah ada ngomong, hei pengabat temannya, tahu nggak itu dia beli TV itu, tahu nggak suaminya itu korupsi. Atau udah beli TV itu sebenarnya itu dia ngutang. Ini mulut ya. Makanya itu orang sabar itu mulut tuh dipelihara. Kalau kira-kira kita nggak mampu berbicara yang baik, mending diam. Mending diam Pak, jangan kita ngomong ya. Mendingan, kan nggak ada kerjaan, kamu mendingan ngobrol. Boleh ngobrol, boleh. Tapi usahakan hari-hari itu kalau sendiri itu boleh, nonton TV juga boleh. Tapi ada waktu, bacalah Al-Quran. Kalau enggak Ibu, kan sekarang ini Al-Quran gampang banyak, usah dibaca juga bisa Pak. Paksang nih HP, cek dengerin. Sama juga tuh Pak. Biarpun kita gak bisa baca, sama juga itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang tadi bertakwa itu yang jelas dia mampu menahan marahnya. Yang Bu, kalau di Mekah, ya Bu, kalau kita lagi sholat enak-enak tiba ada orang gede besar di depan kita, Ibu mau marah, kita pasti terpaksa diam, apa boleh buat. Kadang-kadang kita sudah asik-asik di tempat bagus-bagus, ada orang yang datang. Kita mau marah, enggak, dia bilang ini juga bumi Allah, dia juga punya hak, padahal dia itu banyak kejadian Bu ya, ini dari teman-teman cerita begitu. Ada yang masuk ke dalam roknya orang-orang itu kalau yang perempuan. Ini semua perlu sabar, kita perlu menahan marah. Disenggol orang, diape orang, kita lagi tawab begitu, apalagi lagi sa'i nih kemarin kejadian. Coba kalau nggak diberi kesabaran, emang Ibu mau mutung, mau balik Indonesia, capek nggak usah, enggak kan? Ibu sabar, Bapak sabar menerima semua ini. Karena sabar inilah yang sebenarnya menolong kita dalam keadaan apapun Bu. Sabar inilah yang menolong kita. Karena di sambungan dari tadi Ajkurukum tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman,
Minta tolong Allah kemudian dengan sholat dan sabar. Jadi kita minta tolong gak usah kemana-mana. Kita habis gak ada pekerjaan. Oh, apa ini namanya? Dilelop apa? Hah? Leop, ya dileop. Nah misalnya, kemana? Gak usah minta tolong kanan kiri, itu usaha. Tapi yang penting sama Allah yang Maha Kuasa, Bu. Minta. Ya Allah, Engkau tahu, aku perlu beri makan anak istriku. Ya Allah, aku perlu membantu suamiku. Aku perlu untuk keluargaku. Ya Allah, tolong aku, carikan aku pekerjaan yang halal, yang Kau ridhoi ya Allah. Minta sama Allah, baru lu Bu Tuti, tolong lu, aku nggak kerja, siapa tahu kau punya ini. Ya kan? Bu Salma, tolong Bu, barangkali tempat ibu ada yang perlu pegawai. Ya? Atau mungkin ya Pak Farhat atau Pak, tolong. Baru kita keluar minta tolong. Tapi sebelumnya jangan lupa, yang memberikan kita pekerjaan, yang memberikan adalah Allah. Ya mula. Ini yang perlu kita hayati, Bu. Sebenarnya kalaulah kita ini bisa, khususnya saya sampaikan hari ini untuk masalah takwa ya Bu ya. Memang tidak semua orang bisa menjalankan semua itu. Tapi paling tidak merempet-merempet ya, bisa lah sabarnya itu. Kalau yang kemarin kata Pak Tata waktu itu ngasih tahu teman-teman yang mau naik haji, kalian bawa sabar kalau ke Makkah itu jangan cuma 3 biji, bawalah sebakul gitu atau 4 biji gitu. Emang kenapa? Ya kalau disenggol 1 kali, masih sabar deh gua katanya. Senggol 2 kali, masih sabar gue 2. Senggol ketiga kali, kurang ajar, bam, dihantam. Habis sabarnya, nggak ada lagi. Nah ini yang perlu kita pelihara Bu, kalau kita sudah kembali dari tanah suci, dimanapun kita berada. Sabar inilah. Kalau kemarin, sebelum naik haji, lihat istri cerewet, aduh, marah-marah, prepet ya. Gitu juga, sampai sekarang nih, jangan cerewet lagi, jangan marah lagi. Oh itulah memang istriku tuh diberikan oleh Allah untuk aku itu. Inilah orangnya yang harus aku cintai, aku sayangi sampai akhir hayat di kandung badan. Kalau kemarin suami istri melihat suaminya, keluar malam terus, marah-marah, mintakan doakan di sana di Masjidil Haram, itu doa itu pasti dikabulkan Allah. Bukan insya Allah loh itu doa itu pasti. Nah sampai ke sini itu lagi nggak usah marah-marah, suami doain aja mudah-mudahan baik gitu. Jadi sekali lagi sabar itu tidak ada batas antara kita dengan Allah. Itu namanya sabar. Tidak ada batas antara kita dengan Allah. Ya tentunya yang saya sampaikan ini itu orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang 4 itu Bu ya. Takwa yang saya sampaikan tadi Haji Mabrur ini dia sudah melaksanakan yang 4 itu. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah bersedekah. Tadi kenapa kita bisa bersedekah enggak? Kalau istilahnya tuh kita enggak punya, masa kita bisa bersedekah? Bu, bersedekah itu banyak. Ibu senyum itu sedekah. Ibu menyenangkan hati saya, ibu sedekah. Bapak menyenangkan hati itu sedekah. Senyum aja itu sedekah, Bu, Pak. Kita menolong orang lain dengan tenaga kita itu sedekah. Kalau ada teman kita lagi punya hajat, kita datang membantu, memberikan saat itu sedekah. Jadi bukan hanya uang, pikiran kita itu sedekah, tenaga kita itu sedekah. Jadi makanya dikatakan wa yunfiqu fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan senang maupun sempit. Jadi dia ringan tangan. Ini orang-orang yang seperti ini. Yang maksud saya sekali lagi, hari ini topik kita adalah bagaimana supaya walaupun ini bukan hanya orang yang haji mabrur, kita pun yang belum jadi haji mabrur kalau ingin mendapatkan surga, jadikanlah orang yang bertakwa. Bersedekahlah kita. Walaupun misalnya hanya 1 rupiah. Berderma di jalan ilahi Rabbi, bagaikan menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai
100 biji ditanam akan menjadi 7 tangkai. 100 biji ditanam akan menjadi 7 tangkai. 100 biji. Ini adalah terjemahan dari Al-Quran yang menyatakan bahwa kalau seseorang itu bersedekah karena Allah, itu sama aja dia menanam 1 biji, Bu. Tapi nanti 1 biji tumbuh menjadi 700 biji karena 1 biji jadi 7 tangkai. 1 tangkai itu isinya 100 biji. Sebenarnya kalau kita bersedekah bukan hilang uang kita. Nih, yang pergi ke naik haji pakai uang sendiri itu tidak hilang, Bu, uangnya. Tambah nanti. Tambah, Bu, percayalah. Tidak ada orang naik haji harus jatuh miskin, nggak ada. Karena itu janji Allah juga, Bu. Itu janji Allah. Ya, kalau engkau pergi ke tanah suci itu aku akan gantikan lagi berlipat-lipat asal engkau ikhlas karena aku. Tadi sekali lagi, bukan karena ria. Bukan karena pengen disebut haji. Ya. Bukan karena, waduh, supaya jabatan aku ini aku harus jadi haji dulu. Gak bisa. Itu namanya ria. Ada orang yang kepengen naik haji, wah kepengen haji supaya aku, tapi dia tidak karena Allah. Dia karena sesuatu, karena orang atau karena jabatan. Jadi sekali lagi, Bu, ibu tidak akan miskin, percaya deh. Tidak akan miskin orang yang naik haji karena Allah. Tidak akan miskin, Bu. Apalagi setelah itu ibu benar-benar melaksanakannya dan haji mabrur, bapak-bapak tidak akan pernah miskin. Kalau kita manusia hidup ini karena Allah, yang kita tuju Allah, makanya semuanya akan menolong kita. Ibu rasakan, bapak rasakan. Kalau kita di dunia ini sekarang ini yang kita tuju adalah Allah, maka semuanya akan merasakan kenikmatan dari diri kita. Karena semua orang akan membantu kita karena Allah. Kita kan karena Allah. Allah minta, oh kamu tuh si Mariana itu dia tuh kesini tuh sulit banget tuh, tolongin. Saya tidak minta orang datang karena Allah. Jadi mungkin ini sudah jam belum ya Pak ya? Masih ada waktu, masih ya? Masih ya. Jadi itu tadi yang ingin saya sampaikan masalah haji mabrur. Ya. Dan masalah sedekah ini itu bukan kata saya, sekali lagi. Itu karena Allah, ya Bu ya. Karena Allah tuh sudah bilang juga bahwa nikmat yang Allah beri itu banyak sekali. Maka sholatlah kamu dan berkorbanlah. Mungkin kemarin banyak yang berkorban ya Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tahun ini ada berapa orang yang berkorban di sini? Ya, artinya maksud saya orang-orang di sini sudah pada berkorban ya Bu ya. Ya? Ya, tapi maksud saya sudah pada kurban kan? Sudah, ya itulah yang penting itu Bu. Jangan sampai kalau kita ada uang pada saat kita punya rezeki kita tidak berkurban. Yang jelas kita tidak mungkin berkorban di Amerika kan orang sini kaya raya nggak perlu. Carilah ibu berkorbanlah untuk orang-orang kita di Indonesia. Ya. Jadi kalau andai kata ini. Ibu-ibu atau bapak-bapak kepengen kurban tapi biasanya untuk mengeluarkan uang $200 itu kan kayaknya aduh segan gitu ya. Ini saya pengalaman saya Bu di majelis talim saya. Kepengen korban tapi tak punya uang jutaan. Ini di Indonesia. Kita arisan, iuran, arisan, bulan nabung. Jadi kalau misalnya ibu di sini berapa kali seminggu pengajian sebulan pengajian? Ada 4 kali apa 2 kali? Pengajian di sini Bu. 4 kali kan? Ambil arisan ya. Ibu nabung aja $5 setiap datang untuk korban. Jadi bukan arisan Bu, untuk kurban aja. Nah, saya bilang seperti kami di Indonesia itu karena nggak bisa punya uang banyak, kami ada beberapa orang gitu, nanti dicabut arisan, baru nanti kenanya Mariana, kenanya Tetri, kenanya Bu Jambir gitu, berapa orang kena. Karena itu kan uang kita sudah kalau arisan.
Untuk di Indonesia ya Bu ya. Tapi kalau di sini saya pikir Ibu nabung aja $5 setiap arisan. Nabung untuk haji. Nabung untuk kurban. Setahun kan sudah 10 bulan udah $200. Ibu kan daripada itu beli nachos apa itu? Apa itu $5 lebih kan $10. Tuk masukin aja tabungan untuk kurban. Berapa orang di sini, berapa bahagianya orang-orang di Indonesia menerima korban dari orang dari Amerika. Bu? Insya Allah cobalah dari sini coba. Gitu aja kita nabung aja lah $5 tuh untuk korban dalam 1 minggu. Ibu arisan berapa? $20 arisan. Oke, ini yang $5 aku nabung untuk kurban. Minggu depan sebulan kan udah $20. Ini hanya sekedar saran ya Bu ya. Andai kata belum ada yang kurban gitu, belum, karena memang uang $200 itu kayaknya masih banyak perlukan yang lain-lain ya. Tapi kalau $5 itu enteng, ya kan? Dibandingkan maksud saya karena di sini saya lihat kadang-kadang kalau saya sama anak saya pergi, berapa habis? $20, $30 belanja makanan. Karena kan itu cultuk gitu tadi kan, beli apa? Aduh, ini berapa? Lebih dari $5. Padahal itu sebenarnya kalau dimakan sini aja nggak cukup gitu ya. Ini hanya sekedar saran saya supaya Bapak Ibu sekalian itu bisa menabung untuk membantu masyarakat kita di Indonesia yang jauh Bu dari kemiskinan. Dan kalau Bapak Ibu mau kurban jangan di Jakarta Bu Pak. Berkurbanlah di tempat yang jauh, yang di kampung itu jarang orang mereka tuh makan makan daging Pak, belum tentu seminggu sekali makan daging. Jadi harus mencari yang jauh. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya keinginan saya ingin sekali suatu saat, karena terus terang aja Bu Bapak, saya punya orang-orang tua jompo yang saya sering dapat dari Dek Farhat ya, mumpung saya nggak lupa. Ibu-ibu saya di sana, para jompo itu mengucapkan terima kasih atas sumbangan setiap tahun yang diberikan kepada ibu-ibu jompo kami di Jakarta. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian yang sering menyumbang ke Indonesia itu mendapat balasan dari Allah berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berkurban, yang sudah bersedekah itu mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi 700 kali. Dan perlu saya sampaikan, rezeki itu Pak bukan uang saja. Kita sehat nih sekarang ya, itu rezeki. Sehat ini rezeki. Coba kalau Bapak sakit, yang nggak punya insuran nih, berobat ke dokter mungkin ratusan dolar. Kalau sakit-sakitan tiap bulan mesti ke dokter, berapa uang yang habis? Itu rezeki Bu. Kita sehat nih rezeki dari Allah. Kita bisa bersilaturahim ini rezeki. Dengan kita mempererat tali silaturahim antara ibu dan bapak, antara saya dengan kawan-kawan semua, itu ada 3 keuntungan Bu. Berarti kalau kita bisa bersilaturahim, pertama kita dipanjangkan umur oleh Allah. Dan kita disehatkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kita pasti diberi rezeki yang murah oleh Allah. Itu nikmatnya kita bersilaturahim. Jadi ada silaturahim, ada silaturahmi. Jadi kalau silaturahim itu antara kita yang tidak ada sangkutan keluarga. Silaturahim itu antara keluarga yang dekat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam kita menjabarkan takwa tadi, saya ingin sedikit memberikan, kadang-kadang itu kita tidak sadar. Kita ingin berbuat sesuatu, tetapi sebenarnya sekali lagi itu ada unsur ria di situ. Itu namanya ria tersamar. Apa yang dimaksud dengan ria tersamar? Kita tanpa sadar ya, tanpa kita sadari, kita berbuat sesuatu sebenarnya itu tidak perlu kita perlihatkan. Tapi itu dilihat orang. Kita nggak sadar memperlihatkan itu sebenarnya tidak untuk ria, tapi orang lain melihat dan orang itu akan berbicara dan kita merasa tersanjung. Kita kan manusia ini adalah hamba Allah yang selalu ingin dipuji. Selalu ingin dipuji Bu, setiap orang ingin dipuji.
Itu memang sudah sifat manusia. Tetapi kata Allah, yang patut dipuji itu cuman aku. Cuman aku, kata Allah, yang engkau harus puji itu aku, bukan siapa-siapa. Nah, kita boleh berterima kasih tapi tidak mengagung-agungkan orang itu. Kita boleh terima kasih ya ini, tapi tidak mengagung-agungkan kamulah, tidak. Tidak ada kamulah. Dan apapun yang terjadi pada diri kita, jangan kita bertanya kenapa. Jangan ibu dan bapak bertanya apapun yang menimpa diri kita, kenapa? Jangan ada kata kenapa kepada Allah. Kenapa Allah sih? Kenapa Allah sih? Ini nggak boleh. Kenapa Allah sih begini? Kenapa Allah sih begini? Nggak boleh, Bu. Kalau ibu bertanya kenapa kepada Allah, berarti ibu tidak percaya, berarti ibu tidak beriman kepada Allah. Bahwa segala sesuatu itu aku, kata Allah, yang menentukan. Ya kan, Bu? Qada dan qadar itu dari Allah. Kalau Allah berkehendak, tak satu pun yang bisa menghalangi. Misalnya, Bu, kita kena musibah, apa aja misalnya ya, apa aja musibah itu. Jangan tanya, kok Allah kenapa ya aku aja yang dapat musibah, kok orang lain enggak. Kenapa aku aja yang ketimpa kesedihan orang lain tidak. Kenapa misalnya aku rumahku kecurian, ada pencuri, kenapa orang lain tidak? Jangan tanya kenapa. Apa yang ada di rumah ibu, apa yang dicuri, apa yang diambil itu sudah. Itu milik Allah. Kalau Allah berkehendak tidak ada. Sekali lagi yang penting tidak ibu tanyakan kepada Allah kenapa. Kenapa suamiku meninggal ya Allah, aku belum puas. Gak usah bertanya kenapa, aku yang berkehendak, kata Allah. Jadi dari tadi itu saya sampaikan, kalau kita sudah bisa bersabar tadi, oh ini kehendak Engkau ya aku, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah supaya aku bisa sabar, aku bisa tabah, bisa kuat menerima cobaanmu ini. Karena Allah juga kan di dalam surat itu Pak ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya dia. Kalau dia nggak bisa, aduh ya Allah aku nggak sanggup, nggak ada. Allah sudah mengukur kemampuan kita untuk menerima cobaan itu. Terimalah. Terimalah dengan ikhlas dan ridho. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hal ini ada peristiwa ya, yang kita disuruh Allah untuk bersyukur itu pada saat Nabi Musa dengan seluruh pengikutnya. Pada waktu itu Nabi Musa itu di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa itu anggota beliau pengikut Musa itu oleh Fir'aun, kalau dia tidak mau menyembah Fir'aun, dia disiksa. Anak-anak perempuannya dibunuhin. Pokoknya dia mendapat musibah yang luar biasa gitu. Lalu pengikutnya minta, wahai Nabi Musa, kalau engkau dekat dengan Tuhan, coba tolong hilangkan ini kepedihan, hilangkan ini kesengsaraan ini, jangan sampai terjadi. Akhirnya kan Nabi Musa minta sama Allah. Yang ibu bapak juga dengar, pada saat pengikut Nabi Musa yang membangkang itu dikejar oleh tentaranya Fir'aun. Sehingga mereka lari ke Laut Merah itu, sampai lautnya itu oleh kata Nabi Musa, ya Allah, bagaimana ini ada laut ini, bagaimana kami menyeberang sedangkan tentara Fir'aun sudah dekat mau datang. Oh, kata Allah di firman, pukul laut itu sehingga airnya terbelah. Nah, mereka larilah, pengikut Nabi Musa lari sampai ke seberang. Nah, ini pengikut Fir'aun mengejar. Sampailah di tengah itu sama Allah, laut itu dikembalikan. Laut itu dikembalikan, Bu. Akhirnya terbunuhlah pengikut Fir'aun. Nah, setelah itu Nabi Musa ini pergilah ceritanya oleh perintah Allah untuk mendapatkan ilmu yang lebih dari sekarang gitu ya, untuk pergi ke tempat lain. Waktu itu pengikut beliau ini digoda oleh syaitan sehingga
ada yang namanya Samiri di antara pengikut itu. Samiri ini Ibu membuat patung dari lembu, ya, patung lembu dari emas. Nah, patung lembu dari emas ini itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa berbicara. Nah, oleh Samiri, karena Nabi Musa nggak pulang-pulang, inilah yang harus kita sembah. Nah, jadi Allah di situ memberikan perintah pada Musa, cobalah kamu pulang, tanyalah itu, kenapa itu Samiri sampai begitu. Dia artinya kan tidak memberikan tidak percaya kepada aku, dia tidak percaya pada engkau Musa. Nabi Musa marah sama Harun. Harun tuh masih keluarganya dia ya. Misalnya Harun sampai dijambak, pokoknya dimarahin lah, dijambak mau dipukul. Jadi kata Harun, jangan engkau marah padaku wahai saudara ibu, wahai saudaraku katanya. Karena ini Samiri itulah yang membuat. Nah akhirnya sama Allah diberikan peringatan, wahai umatmu, wahai Musa, berikan tahu pada umatmu itu, aku telah menolong dia. Dia berjanji akan mengikuti perintahku, dia akan menyembah aku aja. Kenapa dia sekarang begitu? Nah, waktu itulah Allah menurunkan kepada Musa bahwa kalau harusnya mereka bersyukur karena aku telah menolong mereka, melepaskan mereka dari cengkeraman Fir'aun. Tidak ada lagi anak-anak mereka yang dibunuhin, tidak ada lagi mereka itu yang dipukulin. Sudah damailah ternyata Nabi Musa dengan anak buahnya sudah tidak lagi mendapat tekanan dari Fir'aun. Nah, kenapa kok dia jadi berubah pikiran, jadi menyembah bukan aku, kata Allah. Itu berarti dia tidak bersyukur dan tidak percaya pada aku. Maka kata Allah, bersyukurlah kamu pada aku karena aku telah memberikan kamu itu kesenangan, melepaskan kamu dari siksaan-siksaan. Bersyukurlah kepada aku ya Allah. Pada aku kata Allah kepada masyarakat atau pengikutnya Nabi Musa. Sampai akhirnya kalau engkau tidak bersyukur, kata Allah, siksaku sangat pedih. Sangat pedih, kata Allah. Nah itu juga salah satu contoh pada kita sekarang ini, bahwa kita diberikan Allah nikmat banyak sekali. Banyak sekali Bu ya. Karena itulah kita harus bersyukur. Cara kita bersyukur bagaimana? Kembali laksanakan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin ini aja dulu. Barangkali kalau ada tanya jawab, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau seandainya tidak bisa, nanti saya tanyakan kepada ahlinya. Demikian barangkali dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu aja. Bu, kita istighfar aja gimana Bu? Istighfar aja ya. Ini suara tapi serak-serak basah. Ini saya agak ini Bu, agak tenggorokan saya agak apa namanya? Ini ada pembengkakan, jadi suaranya kadang-kadangnya nggak pas. Jadi minum terus nih karena suaranya. Baik ibu-ibu, kita untuk mengintrospeksi diri kita, mari kita bersama-sama beristighfar. Kemudian saya akan, mungkin bagi ibu-ibu yang sudah pernah mendengar, bapak-bapak bisa mengikuti istighfarnya nanti kalau solonya biar saya sendiri ya Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal hataya.
Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan makbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha astagfirullah rabbal baraya astagfirullah. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terperdaya. Akhirat kelak tempat pulang kita. Akhirat kelak hidup selamanya. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal hataya. Bila manusia Allah tujuannya, pasti dunia akan melayaninya. Bila manusia dunia tujuannya, pastikan sengsara selama-lamanya. Karena diperdaya oleh dunia, karena diperbudak oleh dunia. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah. Allah mendengar, Allah melihat apa yang kita ucap dan perbuat, yang kelak diminta pertanggungjawaban. Apa yang di dunia kita lakukan, apa yang di dunia kita ucapkan. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal hataya. Bila saat tiba Allah memanggil kita, tak satu pun jua yang kita cinta akan ikut pergi bersama kita, kecuali hanya pahala dan dosa, kecuali hanya pahala dan dosa. Ya Allah Rabbal baraya astagfirullah minal hataya. Ilahi Rabbi tunjuki kami jalan yang lurus yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang
yang mereka sesat, bukan jalan orang yang dimurkai. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal hataya. Ilahi Rabbi, izinkan kami dapat bertobat sebelum mati, agar kelak kami dapat mencintai, agar kelak kami Engkau cintai. Astagfirullah baraya, astagfirullah. Ilahi Rabbi, nikmat yang Kau beri tiada terhitung, banyak sekali. Namun hamba ini jarang mensyukuri, karena perintah-Mu masih kami ingkari, justru larangan-Mu masih kami jalani. Astagfirullah Rabbal baraya, wahai Tuhanku, kami tak pantas masuk surga-Mu. Wahai Tuhanku, kami memohon, kami tak pantas masuk surga-Mu, tapi Kau pun tahu kami tak mampu, kami tak mampu masuk neraka-Mu, kami tak mampu menerima azab-Mu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal hataya. Karena itu Ilahi Rabbi, sayangi kami, kasihani kami, lindungi kami, sayangi kami, jangan tinggalkan kami sendiri, jangan jauhi hamba-Mu ini, jangan biarkan daku sendiri. Astagfirullah. Allah mendengar, Allah melihat, pandanglah kami, wahai Ilahi, tolonglah kami, kasihani kami, ampuni dosa hamba-Mu ini,
ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa hamba-Mu ini. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal hataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Rabb. Kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah, baik yang masih hidup maupun telah meninggalkan dunia fana ini ya Allah. Belas kasihani dan peliharakanlah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka memelihara dan belas hadi kami waktu kami masih bayi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Lindungi kami dari segala mara bahaya ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang akan menyakitkan diri kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari perasaan kesedihan, kebingungan, kegelisahan, kekecewaan, kemalasan dan kebodohan ya Allah. Lindungi pula kami ya Allah dan bersihkan hati kami ya Allah dari segala penyakit-penyakit hati yang berupa ujub, ria, takabur, iri dengki, bakhil dan kikir, hasud dan dendam, loba dan tamak, ingkar janji, buruk sangka, pendusta, penipu ya Allah, dan mempersekutukan Engkau ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu selalu bersyukur atas kecil apapun nikmat-Mu ya Allah, dan bersabar atas sebesar apapun cobaan-Mu ya Allah, serta ikhlas dan ridho serta pasrah atas keputusan Engkau ya Allah. Ikhlas dan ridho ya Allah saat sekadar takdir ya Allah, saat takdir Engkau berikan pada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, bagi kawan-kawan kami, saudara kami yang belum naik haji ke Tanah Suci ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap pada Engkau ya Allah, untuk menjadi tamu-Mu ya Allah di Masjidil Haram ya Allah ya Rabb. Dan kepada saudara-saudara kami yang telah menunaikan ibadah haji, jadikanlah mereka ya Allah haji-haji yang mabrur ya Allah, jadikan mereka haji yang mabrur ya Allah, jadikan mereka haji yang mabrur ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi halqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya.